Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Pak Pepen, apa kabarnya nih? Alhamdulillah Ibu Indah, hari ini saya sehat Bu Indah. Ibu Indah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ada kabar Alhamdulillah. apa nih Pak? Ya Bu Indah, seperti yang kemarin saya sampaikan sama Ibu Indah. Tapi sebelumnya Ibu Indah ada waktu tidak nih untuk saya mau ngobrol nih sama Bu Indah? Oh gitu. Hmm, Kalau kita lihat jam sekarang, Alhamdulillah, insya Allah saya ada waktu. Alhamdulillah Bu Indah. Iya Bu Indah, saya mau sedikit curhat nih Bu Indah tentang masalah saya nih. Saya Hmm, mengajar di kelas 1 ya Bu Indah ya, untuk mengajar tahfiz Al-Quran, yaitu mm-mm, bagaimana anak-anak di kelas 1 itu harus bisa membaca Al-Quran semua Bu Indah mm-mm. di kelas 1. Tapi masalahnya ketika sudah berjalan hampir 1 semester ya, di semester 1 ini saya merasa kok ada beberapa dari siswa saya itu sepertinya tidak akan mencapai targetnya nih Bu Indah. Oh gitu, Gitu. baik. Saya melihat tidak mencapai target untuk bisa membaca Al-Quran di kelas 1 nanti. Itu permasalahan yang saya hadapi Bu Indah. Oh gitu Pak, baik. Nah jadi dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, kira-kira apa nih harapan Bapak dari diskusi kita kali ini? Harapannya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya Bu Indah. Yang pertama, saya ingin bagaimana anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran ini itu di kelas 1 nanti akhir semester 2 mereka semuanya bisa membaca Al-Quran. Baik, itu harapan Bapak ya. Itu harapan saya. Baik. Nah, dari harapan yang Bapak miliki terhadap anak-anak didik Bapak, kalau boleh tahu permasalahan mendasar yang sekarang sedang dihadapi tadi seperti apa ya Pak? Baik, itu permasalahan yang sangat mendasar itu yang pertama karena sepertinya anak-anak saya itu memiliki kemampuan atau kelemahan yang berbeda gitu. Jadi ada Hmm. anak yang menurut saya itu dia lemah dalam segi membaca Al-Qur'annya ya, dalam segi kognitifnya ya gitu untuk pengetahuan membaca Al-Qur'an. Sehingga saya melihat tidak mencapai nih targetnya di kelas 1 nanti bisa membaca Al-Qur'an. Permasalahan Nah, utama. dari hal tersebut, kalau saya boleh tahu, kira-kira apa nih penyebabnya? Penyebab masalah itu si anak ini ada lemah di sini, lemah di situ, gitu. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak ya? Dan itu ada beberapa penyebabnya. Antaranya yang pertama dari kemampuan si anak itu sendiri. Yang kedua, sepertinya di rumah itu tidak dibaca kembali itu bacaannya. Jadi di sekolah kita memberikan pembelajaran, kita mengajarkan anak-anak tersebut, tapi di rumah tidak diulang kembali. Gitu. Nah, kalau dari hal tersebut, kalau boleh saya tahu dari skala 1 sampai 10, nah sekarang posisi Bapak ini berada di skala berapa untuk mencapai tujuan ini ya? Baik untuk mencapai tujuan ini, sekarang saya berada di nomor 5 ya Bu. Oh, Ya, 5 ya Pak. Iya. Nah, dari skala tersebut, kira-kira Bapak memiliki kekuatan seperti apa ya yang bisa membantu untuk mengatasi permasalahan ini? yang pertama saya memiliki kekuatan yaitu yang pertama memberikan jam tambahan ya Bu untuk siswa tersebut yang kurang, memberikan jam tambahan di luar jam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya meminta kepada orang tua untuk mendampingi anak tersebut mengulang di rumah. Jadi dari dua kekuatan itu saya harapkan anak saya itu bisa dengan yang bagus nih membaca Al-Quran dan bisa tercapai targetnya. Wah,
Saya setuju tuh dengan apa yang Bapak sampaikan. Dari kekuatan tersebut, kalau boleh tahu kira-kira ada nggak hambatan yang nantinya akan menghalangi hal ini? Baik Bu Indah, kalau hambatan untuk yang pertama mungkin ada Bu Indah. Hambatan yang pertama yaitu saya harus mendampingi atau memberikan jam tambahan di luar jam pembelajaran. Sementara jam tambahan itu biasanya saya lakukan itu di jam setengah dua ya, setengah dua sampai secukupnya anak-anak itu. Tapi hambatannya banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan di bidang tersebut Bu Indah. Apalagi beberapa bulan ini kegiatan yang harus saya hadiri, terus juga beberapa tugas juga harus saya selesaikan, dan juga saya harus menghadiri ujian tahfiz untuk siswa lain. Sehingga menurut saya jam tambahan tersebut itu ada kendala sendiri nih dari sayanya. Baik Pak. Ya, itu kan tadi hambatan-hambatan yang sudah Bapak identifikasi ya dari permasalahan tersebut. Nah, dari hal tersebut, apakah Bapak memiliki rencana untuk dilakukan supaya tujuan Bapak di awal ini bisa tercapai? Ada itu dulu rencananya. Itu saya ingin ya, ketika selesai jam pembelajaran atau pada waktu mereka menjelang pulang ke rumah, itu saya panggil tuh beberapa anak yang menurut saya harus ditambah. Nah, terus saya ajak masuk ke ruangan saya sendiri dan saya ajarkan anak-anak tersebut supaya bisa paling tidak yang tadi disampaikan di kelas itu diulang kembali sama si anak tersebut, dan saya tambahkan halamannya juga gitu. Baik, itu rencananya ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu rencananya ini akan dilakukan mulai kapan Pak? Baik Bu Indah, sebetulnya biasanya ini setiap tahun kan PR-nya selalu seperti ini ya Bu ya. Setiap tahun PR-nya sama, pasti ada anak-anak yang kurang. Biasanya itu di awal-awal semester sekitar 2 bulan pembelajaran atau bulan September itu bisa saya lakukan. Tapi karena begitu banyaknya tugas dan kegiatan yang saya hadapin tahun ini, sehingga saya berencana di bulan Januari nanti semester 2 itu saya mulai itu memberikan jam tambahan kepada anak-anak tersebut. Baik. Nah, untuk penambahan jam belajar ini kira-kira nantinya akan ada kendala nggak Pak yang akan dihadapi Bapak? Menurut saya, insya Allah ya, jika memang tidak ada jadwal-jadwal yang lain, insya Allah tidak ada kendala. Tapi kembali lagi nanti terkadang tuh di bulan Januari itu ada yang saya sampaikan tadi di kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu ada ujian tahfiz, dan jamnya itu pas banget dengan jam yang harus saya berikan tambahan kepada siswa saya Bu. Sehingga saya itu harus betul-betul hadir, karena sebagai koordinator tahfiz di sekolah saya harus ada di ruang ujian itu untuk kelas 2 sampai kelas 6, dan saya juga harus bisa memberikan jam tambahan kepada siswa saya sendiri. Oke, baik Pak. Saya kan tadi udah mendengar nih Bapak rencana aksinya seperti apa, terus kira-kira pelaksanaan waktunya kapan, kendala yang akan dihadapi itu seperti apa, Bapak sudah menyebutkan semuanya. Nah, misalnya itu sudah terwujud tuh, rencana aksinya sudah berjalan, lalu Bapak sudah waktunya sudah ditentukan. Nah, dari rencana yang akan Bapak lakukan itu, kira-kira menurut Bapak ukuran keberhasilan dari rencana ini tuh yang seperti apa? Baik, ukuran rencana keberhasilan itu setidaknya yang anak-anak tadi pas berada di anggaplah di tempat kami itu menggunakan sampai dari jilid 1 sampai jilid 6.
meskipun anak-anak itu nanti di akhir semester itu dia belum bisa baca Al-Quran, setidaknya mereka itu sudah berada di jilid 4 atau 5, Bu Indah. Baik, berarti itu ukuran keberhasilannya ya Pak ya. Iya, Ada kurang ada lebih. peningkatan. Ada peningkatan. Betul. Iya. Lalu dari hal tersebut, kira-kira apa ya nih komitmen yang apa ini komitmen Bapak terhadap penyelesaian masalah itu? Komitmen yang pertama, ya pasti saya harus bertanggung jawab ya, karena itu adalah bagian penting yang harus saya selesaikan, karena tidak bisa dilakukan di jam pembelajaran, itu akan mengganggu pada yang lain. Jadi komitmennya satu, saya harus bertanggung jawab, tanggung jawab dengan apa yang harus saya lakukan. Kedua, saya juga minta kepada orang tua agar anaknya jangan dijemput dulu sebelum pembelajaran tambahan itu saya berikan. Baik. Nah, jadi perlu adanya kolaborasi ya, seperti Iya. itu. Nah, kira-kira nih, tadi kan Bapak menyebutkan orang tua. Nah, dari program atau rencana yang akan Bapak laksanakan ini, siapa saja nih yang kira-kiranya bisa terlibat untuk menyukseskan rencana Bapak? Baik Ibu, yang pertama adalah yang pastinya saya dan murid itu sendiri. Yang kedua adalah orang tua. Kemudian yang ketiga itu ada wali kelas, karena apapun kondisinya itu saya harus izin dulu kepada wali kelasnya. Dan yang keempat dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah. Mereka-mereka inilah yang akan membantu mensukseskan ya rencana program yang akan saya laksanakan. Baik Bapak, berarti rencana Bapak ini melibatkan berbagai pihak ya Pak ya? Iya. Karena komitmen ini sifatnya adalah suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena komitmen merupakan suatu hal yang penting ya untuk terlaksananya program ini. Nah, selanjutnya bagaimana nih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya dari program ini? Dari program ini yang pertama saya sampaikan dulu kepada walasnya, insya Allah nanti bulan Januari, saya panggilnya Missnya Miss, insya Allah bulan Januari itu pun seandainya saya tidak ada jadwal, saya ingin mengambil anak-anak itu untuk mendapatkan jam tambahan. Kedua, saya juga nanti akan menghubungi orang tua agar orang tua tersebut meluangkan waktu ya, jadi anaknya jangan dijemput dulu begitu, karena saya akan ambil jam tambahan ketika waktu anak-anak itu. Kemudian juga saya sampaikan juga nih kepada kepala sekolah agar memberikan dukungan ya, setidaknya saya izin kepada kepala sekolah ketika nanti kepala sekolah menemukan bahwa anaknya belum bulan segini, saya perlu konfirmasi ke kepala sekolah seperti itu. Baik, wah ternyata rencana aksi Bapak sangat terarah ya Pak ya. Lalu dari program-program dan rencana yang akan dilakukan sepertinya terlihat sekali bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ke depannya. Saya turut mendoakan begitu Pak. Jadi kalau kita simpulkan dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada siang hari ini? Baik Bu Indah, jadi yang saya dapatkan adalah yang pertama, di awal tadi saya bingung bagaimana ini menyelesaikan permasalahan saya ketika ada anak-anak yang belum mencapai target. Kemudian saya dapatkan dari coaching ngobrolan kita pada hari ini, oh iya, saya harus melaksanakan ini nih, saya harus membuat jadwal kepada anak-anak tersebut, saya harus membuat jam tambahan kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga harus menghubungi nih orang tuanya, sejauh mana progres anak-anak tersebut ketika di sekolah, sehingga di rumah itu minta kepada orang tua untuk mendampingi anaknya bisa membaca. Yang saya dapatkan dari coaching kita pada sesi hari ini, Bu Linda.
Baik, alhamdulillah ya Pak, akhirnya Bapak menemukan solusinya dari permasalahan yang Bapak hadapi. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak simpulkan tadi bisa dilaksanakan ke depannya sehingga permasalahannya bisa terselesaikan dan didapatkan solusi yang sangat baik untuk program-program pembelajaran Al-Quran di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Kira-kira Ya, seperti itu saja percakapan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat amin. ya Pak Fepen Ya, ya. terima kasih Bu Indah, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu Indah ya. Iya Pak. Terima Mohon kasih. maaf nih kebetulan saya waktunya sudah habis. Saya harus Iya Bu kembali ke Indah, kelas. Iya. baik ya Bu Indah, terima kasih Bu Indah, assalamualaikum.